Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang perjuangan untuk mengakhiri perbudakan seksual dan eksploitasi perempuan dalam industri seks yang beranggotakan saya sendiri Maharani Jasmine, Diki Sultan, Bintang Surya, Hanisa Dika Aprilia, Sevina Arisna, Dini Alfitriani, Alcindi Pradiva, dan Haikal Wildan. Untuk background, feminis radikal menegaskan bahwa laki-laki melanggengkan perang terhadap perempuan melalui berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan seksual, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan secara kontroversial prostitusi dan pornografi. Mereka berpendapat bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan berfungsi sebagai sarana bagi laki-laki untuk melakukan kontrol, dominasi, dan kelanjutan subordinasi perempuan. Perampasan tubuh perempuan melalui kekerasan ini berfungsi untuk menempatkan perempuan pada status subordinat mereka. Feminis radikal secara aktif menentang kekerasan seksual dan berbasis gender, berkontribusi pada peningkatan visibilitasnya, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saya kembali. Baiklah, selanjutnya tentang sejarah teori yang dibacakan oleh Dini Alfitriani. Sabar. Nggak ada di sini. Baik, sejarah teori feminisme radikal. Feminisme radikal muncul selama gelombang kedua feminisme pada tahun 1960-an dan seterusnya, terutama di negara barat seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Itu sangat dipengaruhi oleh gerakan sosial sayap kiri seperti gerakan hak-hak sipil, gerakan mahasiswa, dan gerakan hippie. Namun, dalam gerakan-gerakan ini, perempuan sering diperlakukan sebagai aktivitas sekunder. Dan seksisme dan perspektif yang berpusat pada laki-laki bertahan dalam organisasi mereka. Feminisme radikal menolak feminisme liberal dan Marxis. Feminisme liberal berfokus pada menuntut persamaan hak, sementara feminisme Marxis berkonsentrasi pada analisis ekonomi sebagai solusi untuk penindasan perempuan. Sebaliknya, feminisme radikal bertujuan untuk mengatasi. Berikut adalah relevan case dan case-nya. 1. Pornografi sebagai eksploitasi wanita. Feminis radikal seperti Andrea Dworkin menganggap pornografi sebagai bentuk eksploitasi seksual terhadap wanita. Mereka berpendapat bahwa industri pornografi memperkuat pandangan seksis dan menyebabkan perempuan dieksploitasi secara seksual. Yang kedua, prostitusi sebagai bentuk kekerasan gender. Feminis radikal mendekati prostitusi sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender dan kekuasaan patriarki. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi umumnya tidak memiliki pilihan lain dan dipaksa oleh struktur sosial yang mendukung perdagangan seks. Yang ketiga, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Isu-isu seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual di tempat kerja menjadi fokus feminis radikal, menyoroti peran patriarki dalam memungkinkan perilaku-perilaku ini dan menuntut perubahan mendalam dalam tata nilai sosial. Udah. Lanjut bahasa. Tokoh-tokoh feminis radikal dalam sejarah. 1. Pada abad ke-16, seorang feminis anonim yang dikenal sebagai Jane Anger adalah orang pertama yang menerbitkan karya feminis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Anna Haywood Cooper, dikenal sebagai ibu feminisme kulit hitam, adalah seorang penulis dan pendidik Amerika yang aktif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh-tokoh feminis radikal modern. 1. Alice Ecole, seorang feminis radikal dan penulis, mempromosikan feminisme radikal sebagai cara efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap penindasan terhadap perempuan dan mencapai tujuan politik. Yang kedua,
Andrea Dworkin, seorang penulis feminis radikal lainnya, menerbitkan buku Sexual Intercourse pada tahun 1987, mengkritik seks heteroseksual dan media pornografi. Yang ketiga, Kate Millett, tokoh berpengaruh pada tahun 1970-an, menekankan pentingnya feminisme radikal sebagai cara untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan perubahan dalam bukunya. Secara keseluruhan, tokoh-tokoh feminis radikal dalam sejarah dan modern telah memberikan kontribusi pada gerakan feminis dengan mengadvokasi pendekatan radikal untuk mengatasi penindasan sistematik terhadap perempuan. Kesimpulan, feminisme radikal memandang perbudakan seksual sebagai pemaksaan perempuan untuk memberikan layanan seksual tanpa persetujuan dan eksploitasi perempuan dalam industri seks sebagai hasil dari ketidaksetaraan gender dan patriarki. Mereka menekankan perlunya perubahan masyarakat yang lebih besar untuk mengakhiri permasalahan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.